bagi saya pribadi berkah, karena saya bisa semakin giat untuk menanam pakan untuk ternak kambing domba. Tanaman yang saya tanam saat ini ada rumput pacong, itu yang memang tanaman utama yang saya tanam. Terus kemudian saya tanam berbagai tanaman sela. Tanaman sela ini ada pisang, ada pepaya, ada jambu. Terus kemudian saya iseng nanam jahe gitu. Nah, ini fungsinya untuk nanti tanaman sela yang produktif bisa mendampingi tanaman-tanaman pakan. Tanaman-tanaman sela ini fungsinya untuk menghasilkan income tambahan. Jadi saya menerapkan pola lahan pakan itu saya tanami pacong, tanami di povera samping-sampingnya. Nah, kemudian saya selipi tanaman sela, tanaman buah-buahan. Nah, saya nanam pisang, ada berbagai jenis pisang, terus pepaya juga iya. Nah, teman-teman juga bisa melakukannya. Harapan saya adalah dengan menanam tanaman sela produktif, itu peternak kambing domba akan berkesempatan mendapatkan income tambahan. Income tambahan ya dari panen pisang, panen pepaya, panen jahe, panen jambu, panen singkong, beragam sekali. Monggo silakan yang sekiranya di tempat teman-teman itu memang berpotensial, itu nanti tinggal dimaksimalkan. Saya sudah bisa membuktikan bahwa lahan pacong atau lahan rumput odot atau mungkin king grass atau yang lainnya itu kita dampingi tanaman sela, keduanya pun bisa berdampingan. Hasilnya sama-sama maksimal. Untuk pisang, saya tetap menjaga daun pisangnya itu tidak lebih dari 6-7 helai. Jadi pertumbuhan pacongnya tetap normal, pohon pisangnya pun tumbuh juga normal. Pepaya juga ya, jahe-jahe juga ya. Bahkan kita akan ketemu pada situasi di mana hasil dari pertanian dan perkebunan tadi itu lebih besar hasilnya dibandingkan kita jual ternak. Nah, pertanian perkebunan kita jalankan, kemudian ada hasilnya, ada limbahnya untuk ternak, untuk pakan ternak. Nah, kotoran ternaknya kita balikkan kepada lahan untuk makanan aneka jenis tanaman yang kita tanam. Nah, mumpung sedang awal hujan, saatnya kita bergerak, saatnya kita menanam, saatnya kita nggak males-malesan, dan kita akan ketemu pada posisi kita swasembada pakan. Dengan kita bisa swasembada pakan, maka pengeluaran kita untuk ternak itu bisa diminimalkan dan hasil jual ternak bisa maksimal. Oke, teman-teman, ini salah satu tanaman sela saya. Ini pisang raja. Saya tanam dengan ketinggian bibit dongkelan 1 meter. Ini sudah mulai berbuah seperti ini. Ini saya tanam di
sekitaran rumput pacong. Ini rumput pacong usia 3 minggu sesudah panen. Nah, pupuknya kami menggunakan pupuk-pupuk kandang seperti ini. Ini pupuk-pupuk kandang. Selamat sore teman-teman. Nah, sore ini saya jalan-jalan ke lahan. Ini saya ada di lahan yang habis dipanen. Lahan pacong habis dipanen. Terus kemudian sekitar 5 hari ya, Le? 5 hari sudah panen. Itu langsung kita pupuk lagi. Saya pupuknya pakai sekam ayam. Ini lahan 2.200, dari sini sampai ujung sana 2.200. Habis berapa karung, Lek? Sekamnya? 300-an kan. Ini habis sekitar 300 karung. Kalau di sini sekam ayam itu satu karungnya 3.000 ya? 3.000. Ini sekali pemupukan ini biasanya bisa bertahan untuk 2 kali panen pacong. Nah, di lahan ini saya iseng nanam tanaman sela. Ini tanaman pinggir-pinggir ini semua pisang raja. Kira-kira berapa, Lek? Ini sekitar samping kanan ki 150-an. Ya, kurang lebih lahan 2.200 ini sekitar 300 pohon. Nah, ini nanti tumbuhnya saling ini kok pacong cuma usia 1,5 bulan, 2 bulan babat, pisangnya naik. Jadi tidak saling mengganggu. Ini harapan saya dari lahan ini, saya dapat pakan rumput pacong untuk ternak, dan saya nanti harapannya bisa dapat pisang sebagai income tambahan. Nah, teman-teman, ini di bawah sekam ini sudah ada tumpuan kotoran kambing kurang lebih 30 cm. Nah, saya biasanya rutinnya 2 kali pemupukan dengan sekam ayam, kemudian 1 kali kotoran kambing. Jadi full rata kotoran kambing dari ujung sini sampai ujung sana. Saya udah nggak pakai pupuk kimia sama sekali. Pupuk dasarnya ya hanya ini pupuk yang terus. Hanya saja setiap panen itu pasti Alex sama krunya mupuk. Karena rumput pacong ini rakus, pisang juga rakus. Kalau saya nggak pupuk itu nanti hasilnya kurang. Nah, di video sebelumnya di ujung sana itu yang saya panen 1 meter dapat 28 kilo yang di ujung sana. Oke, yuk kita ke lahan sebelahnya. Ini teman-teman, area kandang saya ini sebenarnya lahannya sangat tidak subur. Ini sama tetangga-tetangga saya ditanami tanaman keras, ada jati, ada mahoni, segala macam. Nah, di lahan yang tidak subur ini pun saya sama tim bisa bikin lahan yang optimal kok untuk pakan ternak. Jadi di lahan minus pun asal pemupukannya rutin itu hasilnya juga akan lumayan. Ini di sini teman-teman, lahan berikutnya. Oke, ini teman-teman. Ini yang membuat lahan saya subur. Ini sekam kandang ayam. Jadi sekam ada kotoran ayamnya. Nah, ini yuk kita turun teman-teman. Lahan yang ini
Ini 1.300 ya, Lek? Ini 1.300. Ini pacongnya sudah usia 2 bulan. Ini tinggal nunggu panen. Nah, ini sebelahnya juga pisang. Sama teman-teman. Yang ini kemarin sore ya, Lek? Kemarin sore selesai panen. Terus tadi pagi sudah diratakan sama sekam lagi. Ini sebelumnya jadwalnya mupuk serintil kotoran kambing. Jadi di bawahnya ini sudah ada kotoran kambing. Nah, sebelahnya ini usianya 7 minggu. 7 minggu. Jadi nanti habis panen di sini, ini selesai. Paling 1.300 itu cuman dibabat 2 hari. Terus nanti pindah ke sini. Pindah ke lahan sebelahnya. Di semua pinggir lahan pacong saya, ini pasti saya tanami pisang. Nah, ini sebentar lagi kayaknya sudah mulai keluar bunganya pisangnya. Oke, ayo teman-teman, tak kasih lihat lahan satu lagi, deket juga. Jadi kebetulan saya dipasrahi keluarganya Pak D untuk ngelola kebun sengon. Jadi kebun sengonnya mulai nggak terurus, terus kemudian kita ada kesepakatan, saya rawat tapi saya tanami tanaman sela. Ayo kita ke sini. Ini penampakan yang dari sisi sebelahnya. Ini yang 7 minggu. 7 minggu siap panen. Sebelahnya juga pisang. Pisang. Nah, kalau yang ini teman-teman, seberangnya ini kebun indigo saya, indigo vera. Saya nanam indigo vera dari 4,5 tahun yang lalu. Ini indigo vera. Nah, cuman kemarin saya terlena. Ini sedang mau dipupuk. Jadi indigo vera itu tidak saya pupuk. Kemarin kok tunasnya bagus. Cuman ternyata saya tetap salah. Nah, ini dia protes butuh makanan. Jadi ini sedang disiapkan makanannya. Ini nanti dipupuk sekam ayam sama serintil kotoran kambing. Ini lahan ini indigo vera, kaliandra, terus ada jengkolnya, ada pisangnya, beberapa ada pisangnya, terus di bagian tengah ada singkong karetnya. Ini lahan untuk ramban-rambanan saya. Ini luas 2.200 juga. Yuk ke situ. Oke, kita sampai ke lahan kebun sengon. Ini lahan kebun sengonnya Pak D saya. Ini awalnya kurang terawat, terus saya sepakat sama keluarga Pak D untuk ngerawat ini. Jadi sengonnya ini dulu nanamnya terlalu rapat. Jadi Pak D sama ada kerjasama sama penjual bibit sengon, mereka yang tanam segala macam. Cuman tanamnya terlalu rapat. Nah, akhirnya pertumbuhannya kurang. Terus saya bilang Pak D, saya rawat aja lahannya. Nah, tapi sebelahnya saya tanami rumput yang tertata ini rumput pacong. Terus kemudian ini sederet ini pisang raja. Kalau saya ngerawat rumput ini, otomatis sengonnya juga makan.
Nah, pohon pisangnya juga makan. Artinya saya berkeyakinan di lahan yang seperti ini aja masih bisa dimaksimalkan. Ini sengaja tidak bikin guludan karena karakter tanah yang di sini ini lembab, airnya gampang. Nah, ini tinggal tancap aja. Jarak tanamnya ini agak rapat ini. Jarak kanan kirinya sekitar 40 cm, tapi tanamannya ini rapat. Ini dari ujung sini sampai ujung sana. Luas berapa, Lek? 2.200. Ini 2.200 juga. Teman-teman, semua lahan pakan saya itu lahan sewa dan lahan kerjasama seperti ini. Saya tidak punya lahan yang milik sendiri untuk saya tanami. Semuanya sewa. Semuanya sewa. Nah, ini juga menjawab pertanyaan teman-teman yang lahannya sewa, kalau sewa nutup gak segala macam. Nutup. Kalau di sini harga sewanya 1.500 per meter per tahun, atau 1 hektarnya ketemu 15 juta. Dengan saya nanam rumput pakan ternak, berikut tanaman-tanaman produktif lainnya, itu nutup teman-teman. Ongkos produksi ternak saya berkurang jauh. Nah, kalau di tempat teman-teman kemungkinan harga sewanya lebih murah, tapi ada juga yang mungkin lebih mahal. Nah, kalau saya biasanya pakai hitungan kalau di atas 3.000 itu saya berpikir ulang. Kalau posisi minta sewanya 3.000 tapi tanahnya memang subur, airnya gampang banget setiap saat, saya berani. Tapi kalau minta 3.000 tapi airnya susah, saya mundur. Biasanya saya cuma ngikutin harga sewa pabrik gula di Jogja itu 1.500 per meter per tahun. Oke, teman-teman, jangan putus asa, jangan menyerah. Banyak cara untuk swasembada pakan, banyak cara untuk teman-teman semua tidak kesulitan dalam menyiapkan pakan untuk ternak. Bisa kerjasama, bisa sewa, dan tidak perlu beli lahan. Karena kalau beli lahan nanti duitnya habis hanya sekedar buat beli lahan. Kalau saya lebih baik sewa dulu. Sewa 2-3 tahun, 5 tahun. Beberapa lahan yang saya sewa itu sampai 10 tahun. Jadi saya sewa 10 tahun, saya tanami pisang, saya tanami. Kalau yang di bagian sana itu karena pengairannya bagus, tanaman selanya tanaman sela pepaya. Nah, ini rencana nanti pinggir sini jahe. Saya tanam langsung jahe. Oke teman-teman, terima kasih sudah ngikutin saya sore-sore, nemenin saya ngecek lahan sama Alek. Nah, terima kasih sudah setia menonton video-video kami. Mohon supportnya untuk subscribe, like, share, komen, dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Teman-teman, ayo swasembada pakan ternak supaya kita semua sejahtera. Semangat!